lilin Kristus telah menyala. Penantian selama 4 minggu pun terobati, seiring dengan perayaan akan hadirnya Sang Bayi Kudus. Dia yang kelak akan memerintah sebagai Raja yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, juga kedamaian bagi dunia. Bersama-sama kita bergembira menyambut kehadirannya. Cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya mematikan kekelaman. Kehadirannya membuat sorga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari sorga dan masuk ke dalam dunia. Itulah Natal. Mari umat Tuhan, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Habiskan ibadah ini dengan keyakinan bahwa kebaktian Natal ini terjadi karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan memberkati saudara juga. Saudaraku, dengarlah nats pembimbing. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Silakan duduk. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera
kita naikkan doa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarlah kami senantiasa bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita angkat litani Natal. Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Natal adalah penggenapan dari janjinya. Kitab Yesaya 11 ayat 1-5 menubuatkan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh nasihat dan keperkasaan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Firman-Nya menyejukkan bagi setiap orang yang mau kembali hidup dengan baik di hadapan Allah. Kini dengan semangat Natal, kita mengaku dosa kita. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam suasana yang teduh.
Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus, yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Saudaraku diundang berdiri, kita dengarkan berita anugerah pengampunan Allah. Dengarlah berita anugerah pengampunan Allah. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita semua. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saudaraku, kita masuk dalam pemberitaan firman di hari Natal. Apakah sebelumnya ada tayangan? Ya. Tuhanku,
dunia, Kau penebus dosa. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kami dari Komisi Musik Gereja mengucapkan selamat hari ulang tahun baru. Gusti Yesus Maha. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal GKP hari ini mengajak kita di hari Natal ini membaca bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Mari berdoa. Biarlah kegembiraan dan sukacita kami di hari Natal ini menjadi sempurna dengan diperdengarkannya sabdamu bagi kami sekalian ya Tuhan. Kami sungguh menantikannya, kami sungguh merindukannya. Urapi dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mendengar sabdamu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam, selamat Natal Bapak Ibu Saudara.
Saudaraku dalam Tuhan, biasanya pertanyaan yang sering juga muncul dan wajar datang di hari Natal adalah, saudaraku atau hai teman, hai kau, berapa bekalmu, berapa yang sudah kau siapkan di hari Natal ini? Apa yang sudah kau siapkan di hari Natal ini? Jawabannya biasanya, puji Tuhan, sudah Pak, sudah disiapkan, sudah banyak. Tapi lebih banyak lagi yang berkata, yang biasanya berkata sambil memelas, gak punya apa-apa Pak, swear, gak ada yang bisa dapat kami persiapkan di Natal tahun ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betul enggak? Pertanyaannya apa yang saudara siapkan di hari Natal, yang sudah saudara siapkan di hari Natal? Enggak ada apa-apa yang bisa. Di mana salahnya Bapak Ibu Saudara? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak remaja bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang sedikit nakal. Pak, menurut Bapak, penting mana uang atau Tuhan? Mudah mana mencari Tuhan atau mencari uang Pak? Mencari uang atau mencari Tuhan Pak? Sambil ketawa Bapak Ibu Saudara. Ya harus saya jawab kan? Saya jawab begini, kalau menurut kamu lebih penting Tuhan dari uang, ya cari Tuhan, dapatkan Tuhan, peluk Tuhan. Jangan lepaskan setiap kesempatan sampai engkau betul-betul menemukan, mendapatkan Tuhan itu. Kalau menurut kamu itu Tuhan lebih penting dari uang. Tapi kalau menurut kamu uang lebih penting dari Tuhan, ya cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Bingung dia Bapak Ibu Saudara. Kok jawabnya sama Pak, cari Tuhan? Iya. Setelah Tuhan kamu dapatkan, sukacita, kegembiraan, bahkan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang akan diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Oh begitu Pak? Iya begitu. Terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting menurut kita, pemahaman yang kadang-kadang tidak kita sadari dan pahami telah melenceng dalam diri kita sebagai gereja Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dan nampakkan dalam jawaban pertanyaan tadi ya. Apa yang sudah Anda siapkan di hari Natal menyambut kedatangan Tuhan? Asosiasinya kepada dana, uang begitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa uang disejajarkan dengan Tuhan? Yang jelas panggilan kepada kita saudara-saudaraku, mencari Tuhan dan mencari uang itu baik. Harus serius dua-duanya kita wujudkan. Jangan lalai mencari uang, jangan lalai juga mencari Tuhan. Uang dalam arti banyak ya, banyak kedudukan, kesejahteraan. Jangan lalai mencari dan memperjuangkannya Bapak Ibu Saudara. Saudara dalam Tuhan, dunia ini tengah berada diisi oleh dua kelompok orang. Kelompok macam apa maksud saya adalah, satu, kelompok yang terdiri dari orang-orang yang dilupakan, yang terlupakan, yang tersisihkan. Kelompok yang dilupakan. Orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang merasa tidak berdaya, yang merasa hampa dan kosong melihat perjalanan kemungkinan kehidupan ke depannya.
yang merasa tak punya jalan, yang terpinggirkan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang melupakan sesamanya. Siapa orang-orang yang melupakan sesamanya? Orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang dikuasai dan terus terkungkung di dalam kejahatan dan keserakahan, menekan. Saudara, dunia diisi oleh orang-orang seperti itu, yang terlupakan dan yang melupakan. Dan ini parah menurut Allah. Ini gak akan terjadi salam damai sejahtera menurut Allah kalau selalu dibiarkan seperti ini. Dan jurang itu makin dalam, makin jauh. Oleh karena itulah Allah datang ke dunia. Itu yang utama, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Allah datang ke dunia? Supaya orang-orang yang melupakan, yang tidak peduli terhadap sesamanya, yang mewujud berbagai-bagai tindakan kejahatan dan ketidakadilan serta keserakahan, menjadi orang yang peduli. Dan sebaliknya orang yang terlupakan, yang terpinggirkan, yang tersudutkan, yang miskin, menjadi orang yang sedia bekerja sama. Dan lalu muncullah salam. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Natal. Itu artinya maksud Allah datang ke dunia ini. Jadi apa yang harus kita siapkan dengan rencana Allah yang mau datang karena itu? Dengan alasan itu, saudara. Adakah? Kita ukur posisi kita di mana. Saya ini sebenarnya orang yang terlupakan atau orang yang melupakan ya. Gak usah saling ukur Bapak Ibu Saudara. Ukurlah diri sendiri. Kalau kita termasuk jajaran orang-orang yang terlupakan, yang merasa sedih, yang merasa miskin, yang merasa tidak berdaya, buatlah hatimu gembira dengan kedatangan Tuhan. Sedialah bekerja sama, melakukan segala perkara yang positif dan baik, supaya salam hadir. Tapi kalau kita juga pada saat ini termasuk dalam jajaran orang yang melupakan dengan kedatangan Tuhan, ubahlah, dengarlah ajakannya untuk menghadirkan salam, bukan hanya kesenangan bagi diri sendirimu saja, tapi juga bagi sesamamu. Karena sukacita yang besar itu tidak bisa engkau alami sendiri tanpa dialami dalam kebersamaan dan bersama-sama. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Natal pada hari ini adalah malaikat datang. Kepada siapa? Kepada para gembala. Jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar. Kata malaikat itu, aku memberitakan kesukaan besar. Bukan kesukaan biasa-biasa saja, bukan kegembiraan biasa-biasa saja, tapi kesukaan besar. Bukan hanya bagi seorang, dua orang, tiga orang, tapi bagi seluruh bangsa, bagi seluruh manusia, yaitu telah lahir Juru Selamat. Bukan telah lahir ajaran baru yang lebih canggih, yang lebih hebat, yang lebih masuk akal. Bukan telah lahir atau telah hadir nabi baru yang akan berkata-kata sesuai dengan maumu dan seterusnya, bukan. Tapi telah hadir, lahir Juru Selamat. Karena kalau yang hadir adalah nabi baru, belum tentu kami juga bisa mengikutinya dengan baik. Seperti halnya nabi-nabi yang banyak yang telah Tuhan turunkan. Kalau lahir ajaran baru, ya sama saja, ajaran lama juga.
bukan kurang baik, bukan tidak baik. Tapi kami yang tidak dapat melakukannya dengan baik. Bukan, telah lahir juru selamat. Keselamatan itu sendiri. Terimalah, tangkaplah, rebutlah. Saudara dalam Tuhan, itulah Natal. Itulah kado bagi dunia. Bagi setiap orang yang merasa kewalahan menghadapi kesulitan dan kesukaran-kesukaran hidupnya. Lihatlah, temukanlah bersama pimpinan dan pertolongan Dia. Ada jalan keluar. Ada harapan. Bersyukurlah, bersukacitalah, bekerjalah dengan lebih keras, bekerjalah dengan lebih tekun. Introspeksilah, telitilah kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahanmu selama ini. Sudah dalam Tuhan. Dan malaikat itu untuk memberitakan hal Natal tidak pertama-tama datang ke istana. Tidak datang kepada para bangsawan, kepada alim ulama, tapi kepada para gembala. Siapa gembala domba pada waktu itu? Adalah orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan di tengah-tengah jajaran kehidupan masyarakat orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana, hidupnya juga di pinggir kampung, di tempat sunyi. Mereka sungguh tak memiliki akses dan kesempatan untuk maju, untuk kaya. Kalau kaya itu hanya diukur dari segi materi, itulah para gembala. Tapi kepada mereka seorang yang terpinggirkan yang seperti itulah malaikat pertama-tama datang untuk memberitakan kabar sukacita Natal. Lalu mereka berkata, mari kita pergi ke Betlehem. Setelah malaikat-malaikat itu pergi. Ini mudah tidak Bapak Ibu Saudara? Aku memberitakan kesukaan besar. Mari kita pergi. Betul enggak kesukaan besar itu ada? Saudara-saudara dalam Tuhan. Pertama yang kita teladani, sisi baik yang kita teladani dari para gembala adalah mereka sedia. Mereka mau. Mereka percaya. Mereka punya pengharapan. Mereka tidak apatis. Dan mereka sungguh-sungguh merasa butuh. Sehingga mereka bersama-sama berkata, mari kita pergi ke Betlehem untuk menemukan sukacita besar itu. Nah saudara-saudaraku, berita itu juga seakan-akan datang kepada kita sekalian pada saat ini. Para malaikat berkata kepada masing-masing pribadi kita pada saat ini, telah datang seorang juru selamat. Ada sukacita besar. Bagaimana sambutan kita? Saudara-saudara dalam Tuhan, mau tidak? Karena kalau kita mengatakan mau harus diiringi dengan langkah. Untuk datang dan mendekat kepada Allah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Biarpun berita Natal indah dikidungkan dengan luar biasa indahnya oleh para artis. Dan artis-artis di Cidares tadi. Belum tentu Bapak Ibu Saudara itu sungguh-sungguh menarik kita. Menarik manusia. Mau tidak? Percaya atau tidak? Karena hanya mereka yang terus memelihara imannya lebih mudah untuk datang kepada Dia. Menemukan sukacita yang besar itu. Punya pengharapan atau tidak? Atau mungkin kesulitannya karena kita punya pengharapan kepada sosok lain. Ini susah. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk pergi ke Betlehem menemukan sukacita yang besar itu. Atau sudah apatis atau tidak. Saudara-saudara dalam Tuhan,
Kalau sudah apatis, disampaikan kepada mereka yang merasa apatis terhadap berita ini bahwa hidupmu adalah pemberian Tuhan. Tanya ulang, dari mana engkau datang? Engkau datang bukan keluar dari batu karang. Engkau datang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, karena itu jangan apatis. Karena berarti engkau milik Tuhan, punya Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kesulitan itu muncul dari butuh atau tidak. Merasa butuh atau tidak. Ini juga yang sangat Bapak Ibu Saudara bisa menghalangi perjumpaan kita dengan Sang Bayi Natal dalam arti yang sesungguhnya. Karena ada banyak orang secara sadar atau tidak merasa tidak perlu lagi. Sudah merasa cukup, sudah merasa bahagia. Saudara-saudara dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita sekalian meneladani semangat yang diteladankan, ditunjukkan oleh para gembala. Mereka sungguh menantikan itu. Mereka sungguh membutuhkan itu. Mereka sungguh percaya itu. Mereka bersyukur dan bersuka cita karena itu. Sebesar apa Bapak Ibu Saudara kegembiraan dan sukacita kita merayakan Natal. Mari kita ukur sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Para gembala itu mewakili orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlupakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Panggilan Natal yang terakhir bagi kita sekalian adalah buatlah hidupmu ke depan, hai mereka yang sedia merayakan Natal. Buatlah hidupmu ke depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli seperti yang sudah Allah tunjukkan. Kepedulian kepada orang-orang yang terpinggirkan yang diwakili oleh para gembala ini. Hanya mereka yang sedia, hanya mereka yang mau kemudian memuji Allah dan seperti para gembala dan orang-orang yang sedia peduli, yang layak Bapak Ibu Saudara menyatakan selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala waktu dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa di langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syafaat di hari Natal ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami menghaturkan terima kasih karena firman kebenaran boleh kembali ditaburkan dan kami boleh mendengarnya. Biarkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang diubah, yang sedia dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kuatkan dan jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyambut ajakan menghadirkan salam damai sejahtera Allah di muka bumi ini. Menunjukkan kepedulian kepada sesama kami dengan segala syukur dan sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa bagi semua saudara kami yang pada saat ini tidak tengah seperti kami. Mereka tengah berada dalam pergulatan hidup, dalam kekurangan. Mereka berada dalam kesedihan, dalam duka cita. Tolonglah mereka
Biarlah mereka juga dapat menemukan berkat dan sukacita di hari Natal. Ya Tuhan Allah Bapa, ada saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, yang terbaring sedemikian rupa. Ada saudara-saudara kami yang sedang menunggu proses pemulihan. Satu persatu Tuhan kami serahkan mereka sekalian, mereka semua ke dalam naungan kasih-Mu, supaya Engkau memberi kondisi yang lebih baik, supaya Engkau menyembuhkan, supaya Engkau memberi kesabaran dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, supaya ketika kami berada dalam sukacita, kami juga yakin bahwa ada sukacita yang lain di dalam diri setiap hati saudara teman kami dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarkanlah kami bersyukur untuk apa yang bisa kami alami pada saat ini. Kami bisa merayakan, mengadakan ibadah dengan segala keterbatasan yang ada di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Berkatilah apa yang kami lakukan dan kuatkanlah kami untuk dapat terus berjuang bersama-sama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah untuk melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Doa kami bagi pemerintah kami, doa kami bagi aparat keamanan, doa kami bagi saudara-saudara kami di bidang kesehatan, para perawat, para dokter. Biarlah mereka dapat terus bertekun dan dipakai dengan Tuhan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa, biarkanlah gereja Tuhan tetap bersyukur dan terus berharap. Kami doakan negeri dan bangsa kami dalam bidang atau dalam sisi keamanan, dalam berbagai-bagai kebijakan. Biarlah semua kebijakan yang diambil semata-mata dengan pertolongan dan berkat Tuhan dapat menjadi sesuatu yang baik dan berharga bagi perjalanan ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kami. Terima kasih ya Allah, biarlah kegembiraan dan sukacita tetap tumbuh dalam diri kami sebagai gereja Tuhan. Engkau milik dan memiliki kami ya Tuhan Yesus. Kami akan terus menyembah dan memuji-Mu, karena Engkaulah sumber keselamatan, Engkaulah sumber sukacita kami sekalian. Berkati semua anak-anak kami di hari Natal, berkati semua orang tua kami di hari Natal ini. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam namanya kami bersama berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, terutama untuk pemberian Allah kepada kita melalui kehadiran anaknya, sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka itu saat ini mari kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk menunjang kehidupan berjemaat, bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Oleh Dia
Jemaat berdiri. Kita naikkan doa persembahan. Allah yang Maha Kasih, seperti Maria dan Yusuf yang mempercayai anugerah-Mu, meskipun mereka mengalami ketakutan, kemiskinan, dan ketidakpastian, kami pun hendak mempersembahkan hidup kami dan segala yang kami miliki bagi-Mu. Berkatilah persembahan kami dan sucikan setiap pikiran dan perbuatan kami, agar Yesus lahir bagi kami dan melalui hidup kami, maka kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau yang malam menjaga domanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggedang. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan kita yang kita tapaki. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakan dimanapun kita berada dan dihadirkan. Saudara-saudaraku, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal menjadikan saudara menjadi duta-duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan semua yang baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kami atas nama Penatua Gereja Kristen Jemaat Sideres mengucapkan selamat Hari Natal. Kiranya meskipun kita saat ini masih ada di pandemi COVID-19, kiranya sukacita dan damai yang berasal dari Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Selamat Hari Natal.